Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indah Puspitaningsih dengan NIM 11920606047. Di sini saya akan melakukan praktikum osmosis pada kentang. Osmosis merupakan bagian dari transfer pasif, yaitu peristiwa perpindahan zat pelarut yang berkonsentrasi rendah ke zat pelarut yang berkonsentrasi tinggi melalui selaput semipermeable atau membran semipermeable. Adapun tujuan praktikum pada kali ini yaitu sebagai berikut. Untuk variabel percobaannya ada variabel kontrol yaitu kentang, kemudian ada variabel bebas yaitu perbedaan konsentrasi larutan sukrosa, dan yang terakhir ada variabel terikat yaitu perubahan volume kentang. Alat dan bahan praktikum yang digunakan yaitu ada air, kemudian ada kentang, dan juga ada gula pasir. Selanjutnya ada 8 buah gelas plastik, ada sendok, pisau, telenan, gelas takar, dan juga mistar. Kemudian ada juga tisu. Langkah pertama, kita kupas terlebih dahulu kentang yang bakal kita gunakan. Kemudian kita nyalakan api. Setelah itu kita kukus salah satu kentang yang paling besar. Sambil menunggu kentang yang dikukus, beri label pada 8 gelas plastik yang telah kita sediakan, 4 untuk gelas kukus dan 4 untuk gelas kentang mentah. Label gelas terdiri dari gelas kontrol, gelas dengan 10% sukrosa, 20% sukrosa, dan 30% sukrosa. Lalu ukur air sebanyak 100 ml dengan gelas takar. Untuk gelas kontrol hanya diberi air saja sebanyak 100 ml. Kemudian untuk gelas dengan 10% sukrosa, kita masukkan 1 sendok makan gula pasir atau sekitar 10 gram. Kemudian kita beri air sebanyak 100 ml. Untuk gelas dengan 20% sukrosa, masukkan 2 sendok makan gula pasir atau sekitar 20 gram. Dan yang terakhir, untuk gelas dengan 30% sukrosa, masukkan 3 sendok makan gula pasir atau sekitar 30 gram. Setelah itu, untuk gelas dengan ukuran 10%, 20%, dan 30% sukrosa, diberi air sebanyak 100 ml. Kemudian aduk hingga larut. Lakukan hal yang sama pada gelas untuk kentang kukus. Selanjutnya, kentang mentah maupun kentang kukus dipotong dengan ukuran yang sama sebanyak 12 potong kentang kukus dan juga 12 potong kentang mentah. Kemudian, hitung volume awal kentang dengan mengukur panjang, lebar, dan tinggi pada setiap 3 buah kentang. Kemudian, catat volume awal tersebut. Setelah itu, kita masukkan 3 buah kentang tersebut pada setiap gelas.
Oh iya teman-teman, untuk perhitungan volume kentangnya itu dihitung sebelum perendaman, setelah 30 menit, dan juga 60 menit setelah direndam sebelum diangkat. Sebelum dihitung, irisan kentang tersebut dilap terlebih dahulu menggunakan tisu. Kemudian catat hasil volumenya dan diambil rata-rata setiap perlakuan kentang pada awal dan akhir. Inilah kondisi kentang ketika dimasukkan ke dalam gelas. Berdasarkan hasil pengamatan, kentang yang telah dimasukkan dalam larutan sukrosa, baik 10%, 20%, dan 30%, mengalami pengurangan volume. Sedangkan kentang mentah maupun kentang kukus yang kita rendam pada air biasa mengalami penambahan volume. Adapun untuk spesifikasi datanya, yang pertama pada kentang mentah, pada larutan sukrosa 10% mengalami penurunan sekitar 0,56, sedangkan larutan sukrosa 20% mengalami penurunan 0,55. Dan untuk larutan sukrosa 30% mengalami penurunan 1,27. Sedangkan untuk air biasa mengalami penambahan volume sebesar 0,47. Kemudian pada kentang kukus untuk larutan sukrosa 10% itu mengalami penurunan sebesar 0,1, sedangkan sukrosa 20% mengalami penurunan 0,32 dan sukrosa 30% mengalami penurunan 0,17. Sedangkan untuk air biasa itu mengalami penambahan volume sebesar 0,7. Jadi, proses osmosis pada kentang ini terjadi karena adanya perpindahan molekul dari konsentrasi rendah yaitu sel-sel kentang ke konsentrasi tinggi yaitu cairan perendaman kentang. Adapun untuk kesimpulannya sebagai berikut. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.